Kita akan latihan berikutnya, kita akan bikin animasi melompat. Sama juga seperti sebelum-sebelumnya, untuk buat animasi kita harus pertama mengerti pergerakan karakter tersebut melalui reference atau acting atau action yang kita coba sendiri. Nah, dari situ, setelah itu kita masuk ke tahapan blocking ya. Di tahapan blocking ini, seperti yang pernah kita buat, kita menentukan key pose-nya yang kita perlukan. Nah, untuk membuat animasi melompat ini, kita memerlukan beberapa key pose. Antara lain, pose saat dia masih di pose paling awal. Pose kedua adalah pose saat dia melakukan antisipasi. Key pose selanjutnya saat dia mendarat di tanah. Dan yang terakhir adalah pada saat dia kembali tegak. Jangan lupa, aku ingatkan saat di blocking dan blocking plus, kita dalam bentuk step mode. Kita bisa atur itu kembali di bagian settingnya, flat dan step. Seperti yang aku pernah ajarkan, jangan lupa kita seleksi all saat kita membuat pose blocking dan blocking plus. Pastikan semua controller yang kita pergunakan itu ada key-nya. Lalu kita akan membreakdown gerakan pertama terlebih dahulu. Dan seperti biasa, aku tidak akan langsung menggerakkan karakter. Jadi aku biarkan karakter kita itu mempunyai space 5-6 frame di awal yang tidak bergerak sama sekali. Untuk gerakan awal ini, kita harus lihat mulai kita sekarang dalam saat kita membuat blocking, kita juga harus melihat timing rough yang cocok dan bisa kita pergunakan dalam blocking plus selanjutnya. Nah, dalam case ini untuk gerakan antisipasinya kita tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Bila space-nya cuma sedikit, biasanya aku hanya memberikan is out untuk pergerakan seperti antisipasi yang sangat sedikit ini. Nah, kemudian baru kita breakdown bagaimana proses dia bergerak dari antisipasi bawah ke hang time di atas. Di sini, bila kita bingung, pertama-tama kita bisa saja melihat seperti biasa apakah ini gerakan overshoot atau gerakan is in is out biasa. Nah, kalau bingung, tambahkan saja is in, is out dan juga keyframe tengah seperti yang kita lakukan biasanya. Nah, dari sana baru kita analisa apakah gerakannya cocok bila kita melakukan hal tersebut. Oke, sama juga seperti setelah dia hang time di atas, aku akan memberikan is tengah, lalu akhir, baru dia mendarat ke bawah. Nah, tapi di sini jadinya tidak terlalu oke. Soalnya gini, prinsipnya untuk melompat itu mirip seperti prinsip bouncing ball. Pada saat dia di bawah itu squash, lalu naik ke atas itu langsung terjadi stretch. Dimana kalau kita masih ingat dulu itu grafiknya langsung tiba-tiba menukik ke atas, langsung tidak ada perlambatan di sana, tapi langsung terjadi seperti spike pergerakan speed di sana, ya. Jadi biasanya untuk gerakan lompat seperti ini, nah kita lihat dulu di sini, kita mulai harus membreakdown gerakannya seperti apa. Di sini otomatis di sini gerakannya masih kakinya nempel di bawah. Nah, lalu di sini bila kita lihat, kita harus juga kembali seperti membuat salah satu kakinya mulai naik, ya. Nah, di sini seakan-akan badannya itu terdorong ke atas.
Lalu karena ini kaki satu yang naik, maka kita harus sedikit memindahkan kakinya agar terlihat lebih condong sana, karena kita ada weight shift ke arah sana. Oke. Nah, lalu setelah dia di atas, nah ini karena kakinya ketinggalan, otomatis di sini untuk mencapai ke atas, kaki sebelah yang tadi ketinggalan itu harus kita breakdown dahulu. Nah, di sini kita bisa kasih patokan aja antara tengah atau lebih kanan atau lebih kiri. Nah, let's say kita kasih tengah. Ini sebagai patokan awal. Tapi kalau kita berikan tengah, tampaknya terlalu jauh. Mungkin kita bisa kasih patokan berikutnya agak dekat ke pose yang kanan. Nah, kalau kita rasa masih kurang banyak perubahannya, masih kita bisa agak geser sedikit, atau kita tambahkan. Di sini aku suka menambahkan rotasi agar terlihat seakan-akan dia tertinggal, ya. Nah, lalu pada saat di sini aku akan bikin dia lebih tertinggal lagi. Aku akan naikkan lagi sedikit. Jadi yang bagian sini, nah ini agak naik, bagian sini dan sini akan menjadi seakan-akan 50% yang baru. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau kakinya itu bakal terus naik saat badannya terus turun ke bawah. Ya. Nah, setelah itu, nah pada saat akan turun, di sini kita harus seperti layaknya bouncing ball itu, sebelum turun ke bawah ada yang namanya stretch, ya. Di sini sama juga, kaki itu harus ada yang menapak dulu ke tanah. Jadi kita, kalau tadi kaki kanan yang dulu menapak, aku sekarang coba membuat variasinya, di mana kaki kirinya yang menapak terlebih dahulu, ya. Nah, karena kaki ini menapak, maka kita agak bikin weight shift ke arah sana sedikit. Oke. Nah, lalu kita di sini bikin ease out-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini blocking plus-nya kita geser-geser, maka kita akan dapat pergerakan seperti ini. Nah, nanti tugas kita adalah merapikan juga bagaimana bentuk dari translasinya ini. Kita bisa buka graph editor, lalu kita lihat di sini. Nih. Mungkin di sini kelihatannya bakal terlalu naik turun. Jadi di sini sebelum dia ke kiri untuk weight shift ini, aku bisa sedikit geser ke arah kiri. Ya, lalu seakan-akan kalau kita mau bikin bentuknya itu nyambung, ini kan sampai hang time di sini ya. Ini mungkin akan aku bikin juga ada arahnya. Sama juga di sini. Dia akan turun ke arah sini ke weight shift, maka ini aku akan bikin sedikit ini pergerakannya, mungkin bikin agar dia ini smooth. Nih. Dari sini, di sini dia weight shift, naik terus ke atas sampai akhirnya nanti di sini ke kanan. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini aku bikin pergerakannya agak ada translasinya. Atau bisa juga kita coba agar tidak terlalu ke kanan kiri. Mungkin di sini di bagian saat hang time-nya aku bisa agak dempetkan ke bagian tengahnya. Ya, kita bisa coba seperti itu. Atau juga kalau ini terlalu over weight shift-nya dan dirasa pergerakannya jelek, kita bisa mengatur juga agar tidak terlalu over.
Nah, kita lanjutkan ke gerakan mendaratnya. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan breakdown gerakan dari dia turun mendarat ke gerakan berdirinya. Nah, di sini gerakannya itu lebih ke gerakan simple. Karena dari is in is out saja itu sudah cukup. Nah, ini adalah bagian blocking plus untuk gerakan melompat sederhana. Sekarang kita lanjut ke, kalau ini sudah bagus, kita akan lanjut ke bagian spline. Jangan lupa kita ganti lagi settingnya ke spline dan spline. Kalau sudah, kita select semua, lalu kita auto tangent. Nah, kita cek apa yang bisa kita baguskan di sini. Kalau aku lihat di sini, ini sudah lumayan bagus, cuman ada beberapa hal yang mau aku push lagi. Contohnya, di sini aku melihat adalah kakinya masih terlalu santai. Jadi aku mau push agar gerakan kakinya lebih ekstrim lagi, pergerakan turunnya lebih cepat. Nah, hasilnya seperti ini. Biar lebih terlihat lagi pada saat dia mendarat. Dan mungkin pada saat dia naik, aku ingin membuat ini agar lebih ekstrim lagi ketinggalannya. Nah, jadi seperti ini. Oh ya, tadi ada satu hal yang kelupaan. Aku lupa. Ini untuk kaki mendarat, jangan biasakan ada seperti ease out saat kaki akan menyentuh tanah, karena akan terlihat agak aneh. Nih, ini karena emang efek tadi kita breakdown ya di awal-awal. Nah, tapi kaki itu saat kita lihat ada bagiannya dia akan mengalami semacam perlambatan saat menyentuh tanah. Kita bisa skip bagian perlambatannya ini, kita langsung copy dari bagian akhir ke bagian perlambatannya itu agar terlihat kakinya itu lebih ada percepatan saat menggapai tanah. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah salah satu latihan yang bisa kalian coba. Filenya ada, bisa kalian ambil di latihan 0503 yang disediakan di Google Drive. Link aku sertakan di deskripsi videonya. Selamat mencoba.